Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang merupakan kelanjutan dari cerita yang berjudul Demi Kejayaan Rela Tumbalkan Keponakan Sendiri. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manafila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Cerita ini memasuki part yang ketiga yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai yang terakhir. Dan juga nantinya ada full version seperti biasa. Untuk beberapa part yang sudah saya bacakan akan saya gabungkan menjadi satu. Nah, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya dan bagaimana akhir kisah ini. Mari kita simak selengkapnya cerita ini dan akhir dari kisah ini. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kalau dia memang menerima tumbalmu, kamu tidak butuh waktu lama berada di dalam sana. Tapi kalau ditolak, kamu harus bisa meyakinkannya sendiri. Aku tidak bisa membantumu, jelas Mbah Nur. Tunggu, apa maksudnya ditolak? Katanya ritual ini pasti berhasil. Kenapa kalian gak bilang dari kemarin-kemarin? Ucapku pada Mbah Nur dan Samsul. Aku terkejut dengan kalimat dukun itu. Masalah tumbal ditolak ini aku belum pernah tahu sebelumnya. Aku merasa dibohongi. Ucap Samsul terbata-bata. Wajahnya terlihat panik karena tidak bisa menjawab pertanyaanku. Dasar bocah, semua pesugihan tidak ada yang pasti berhasil. Semua ada kemungkinan gagal. Lagi pula kamu sudah sejauh ini, apa iya kamu masih mikir tentang kegagalan ritual ini? Jangan pernah kamu coba buang-buang waktuku, bentak Mbah Nur. Beliau terlihat sangat marah. Suaranya yang keras dan parau membuatku gentar. Tapi apa yang dikatakannya masuk akal. Aku sudah terjerumus terlalu jauh dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku akan tetap melakukannya. Maaf Mbah, aku siap lakukan sekarang, jawabku melunak. Bagus, di sana sudah aku siapkan alas untukmu dengan cawan emas berisi air dan kembang 7 rupa di sampingnya. Yang kamu harus kerjakan adalah duduk bersila, membaca bacaan yang sudah aku ajarkan kemarin sambil menaburkan bunga ke dalam cawan, serta berserah diri pada sang penunggu gunung itu. Jika dia menerima tumbalmu, air dalam mangkok akan mendidih dan habis secara perlahan. Kemudian akan berubah jadi batu merah delima yang bersinar terang. Kamu harus bawa batu itu keluar, paham? Tanya Mbah Nur sambil mempersilakanku untuk langsung masuk ke dalam gua. Aku melangkahkan kakiku tanpa keraguan. Aku berusaha dengan susah payah menembus derasnya air terjun yang dingin, dan berhasil. Gua yang ada di sini tidak seperti yang aku bayangkan. Gua ini berukuran tidak seberapa besar, tingginya hanya setengah meter, lebih tinggi dari badanku. Lebarnya sebatas rentangan kedua tanganku saja, dan hanya menjorok sekitar 6 atau 7 meter ke dalam. Samar-samar terlihat benda berwarna putih berada di dasar ujung gua. Mungkin itu adalah alas yang sudah disiapkan oleh Mbah Nur untukku. Di sini tidak sepenuhnya gelap. Aku sedikit terbantu dengan cahaya bulan yang tipis-tipis menembus tirai air terjun di belakangku. Aku berjalan perlahan sambil terbata-bata dan meraba-raba tembok gua untuk berjaga-jaga agar tidak tersandung sesuatu, mengingat mataku belum beradaptasi sepenuhnya dengan kegelapan. Aku berhasil mencapai ujung gua dan duduk di alas putih itu. Alas sebenarnya hanya saja sudah basah karena air yang masuk ke dalam gua yang membuat kurang nyaman. Aku meraba-raba di sekitarku dan aku merasakan jari tanganku menyentuh sebuah benda yang terbuat dari logam tepat di sebelah kiriku. Aku yakin itu cawan emas yang dimaksud oleh Mbah Nur. Aku mengangkatnya dan mencoba mencium aroma kembang 7 rupa di sampingnya. Seketika nuansa mistis langsung terasa. Kemudian aku meletakkan mangkok itu tepat di depanku
menaburinya dengan bunga dan membaca bacaan yang telah diajarkan oleh Mbah Nur. Aku mulai memfokuskan pikiranku dan memulai ritualku. Sudah ratusan atau bahkan mungkin hampir ribuan kali mulutku membaca bacaan yang sama, sekali tidak aku mengerti artinya apa. Aku benar-benar bosan. Tidak ada suara lain yang aku dengar kecuali gemuruh air terjun di depanku. Badanku basah dan menggigil. Sama sekali belum ada tanda-tanda air di cawan ini mendidih. Sempat aku berpikir apakah tumbalku ditolak oleh sang penjaga gunung, tapi aku akan tetap melanjutkan ritual ini. Yang tinggal selangkah lagi, dan akan tetap melakukannya jika perlu hingga fajar tiba. Bima, konsentrasiku terpecah oleh suara yang terdengar dari balik gemuruh air terjun. Aku belum bisa mengetahui itu suara Mbah Nur atau Samsul, karena aku belum benar-benar dengan jelas mendengarnya. Bima, suara itu terdengar semakin mendekat dan menggema ke setiap penjuru gua, hingga terdengar lebih keras dari suara gemuruh air. Bima, suara itu semakin keras terdengar. Aku berusaha mengabaikannya dan terus berusaha mencoba berkonsentrasi untuk melanjutkan ritualku. Kemudian terlihat seseorang berbaju putih masuk ke dalam gua melewati derasnya air terjun. Aku memicingkan mata untuk memastikan siapa yang masuk ke sini, mengingat aku menitipkan kacamataku pada Samsul di luar sana. Apakah itu Mbah Nur? Apakah beliau ke sini untuk memberitahuku bahwa ritual pesugihan ini sudah gagal? Seketika aku langsung menghentikan bacaanku. Kenapa Mbah? Apa aku gagal? Tanyaku. Tapi orang itu tidak menjawab dan hanya berjalan mendekat. Saat dia semakin dekat, aku baru bisa melihat sosoknya dengan jelas. Itu bukan Mbah Nur. Itu sosok perempuan yang aku lihat di gubuk kemarin malam, dengan rambutnya yang panjang dan acak-acakan, berjubah putih lusuh yang sangat panjang hingga menyentuh dasar gua. Dia berdiri membelakangiku dan berjalan mundur secara perlahan mendekat ke arahku yang duduk di ujung gua. Aku diam terpaku, pikiranku campur aduk. Apakah dia sang penunggu gunung? Apakah dia makhluk gaib yang sengaja mengujiku dalam ritual ini? Apakah justru dia ingin menggagalkannya? Atau dia hanya halusinasiku saja? Apa yang harus aku lakukan? Sosok itu kian mendekatiku yang duduk kebingungan dan terpojok. Tapi setelah dia mendekat sekitar 2 meter di depanku, dia berhenti. Kemudian dia menolehkan kepalanya secara perlahan hingga lehernya memutar dan kepalanya menghadap ke belakang. Aku yang tertegun saat itu bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah dengan kulit busuk serta nanah yang keluar dari lubang matanya yang kosong. Mulutnya yang tadinya menganga sekarang perlahan terbuka semakin lebar sampai merobek kulit pipinya yang busuk. Dan akhirnya benar-benar terbuka hingga rahang bagian atas sampai dengan ujung kepala menghadap ke belakang. Dan hanya tersisa lidah dan rahang bagian bawah yang menghadap ke arahku. Suasana mencekam itu belum berakhir. Dari kerongkongan sosok itu muncul banyak sekali makhluk yang paling aku takuti di dunia ini, laba-laba. Makhluk-makhluk menjijikkan itu tidak berhenti keluar dari kerongkongannya. Mereka terus merambat turun lewat baju dan juga rambut sosok tersebut. Hingga akhirnya tubuh sosok itu pun perlahan rontok dan berubah menjadi sekumpulan laba-laba dengan jumlah yang lebih banyak dan berjalan ke arahku. Aku yang tadinya tertegun sekarang menjadi sangat panik dan jijik saat kumpulan laba-laba itu merambat ke seluruh tubuhku. Aku hanya bisa meronta dan menyingkirkan makhluk berkaki 8 itu dari tubuhku. Aku tidak sanggup berdiri, kakiku terlalu lemas untuk berlari atau bahkan berjalan keluar gua karena keadaan ini. Tolong, Samsul, Mbah, tolong. Aku menutup mata, berteriak sekuat tenaga seperti anak kecil sambil masih mengibas-ngibaskan tangan dan kakiku agar serangga-serangga sialan ini pergi dari badanku.
Setelah teriakanku berakhir secara tiba-tiba, aku tidak merasakan lagi ada sesuatu yang menempel pada kulitku. Saat membuka mata, serangga itu lenyap, tidak ada seekor pun yang nampak. Yang terlihat di mataku saat ini hanya cahaya bulan yang menembus air terjun dan mangkok emas di depanku yang airnya telah habis dan berganti menjadi sebuah benda kecil yang memancarkan sinar berwarna merah terang. Dengan langkah kaki tergontai, tangan kiriku memegang bebatuan di sampingku agar badanku tidak terjatuh. Dan tangan kanan yang membawa batu merah itu, aku pun berhasil menembus derasnya air terjun. "Mbah, Samsul," teriakku kepada mereka sambil mengangkat tangan, menandakan kalau apa yang aku lakukan telah berhasil. Mereka berlari ke arahku dan Samsul yang sampai lebih dulu langsung memelukku dari samping dan membantuku berjalan. "Diterima?" tanya Samsul sambil melihat isi genggaman tanganku. "Batunya biar aku bantu bawa, sekarang ayo kita minggir dulu." Ibu Bahnur yang kemudian mengambil batu itu dari tanganku dan memeluk badanku di sisi yang lain agar aku bisa berjalan lebih cepat lagi. Kami bertiga tidak seberapa jauh dari air terjun. Kami duduk di samping api unggun yang sudah disiapkan oleh Samsul sebelumnya. Sambil mengganti bajuku yang basah dengan pakaian berbahan kain tebal pemberian Bahnur, aku menyalakan rokok, menghisapnya dalam-dalam, lalu mengembuskannya ke udara, pertanda perasaanku yang lega karena ini semua sudah berakhir. "Apa yang tadi kamu rasakan waktu di dalam?" tanya Samsul memulai percakapan. "Aku gak ngerasain apa-apa, Sul, tapi tadi ada sosok wanita bermuka busuk yang muncul di depanku." "Apa itu sang penunggu gunung?" jawabku sambil menikmati sisa rokokku. Samsul terdiam dan menoleh ke arah Bahnur. "Ya mungkin," jawab Bahnur. "Mungkin," balasku dengan heran. Tidak ada yang tahu pasti wujud sang penunggu gunung. Dari beberapa orang yang sudah melakukan ritual, mereka selalu melihat sosok yang berbeda-beda, tergantung sosok apa yang paling ditakuti oleh orang tersebut. Jawaban Bahnur membuatku terdiam. Beliau benar, hingga saat ini, selain laba-laba, hal yang paling aku takuti di dunia ini adalah sosok perempuan berbaju putih yang muncul di rumah Eyang saat aku kecil dulu. Sebenarnya itulah alasanku tidak mau tinggal di rumah itu, dan juga alasan kenapa aku selalu pergi berlama-lama meninggalkan rumah, karena perempuan itu selalu menghantuiku saat aku berada di sana. Sepertinya kita nggak usah lama-lama di sini. Ayo kita langsung ke rumah dan langsung kita membuktikan hasil dari ritualmu, lanjutnya Bahnur. "Baik Mbah," jawabku. "Sul, kamu ajak temanmu balik ke rumah dulu," ucap Bahnur pada Samsul dan dia langsung mengajakku kembali ke rumah Bahnur. Kami berdua berjalan melalui jalan yang sama ketika kami berangkat. Langit sudah tidak secerah saat berangkat tadi. Awan gelap sudah mulai berkumpul menutupi bulan dan bintang yang bersinar terang sebelumnya. Muncul tanya di kepalaku, kenapa sebelum aku melakukan ritual tadi, langit sangatlah cerah dan mendung datang setelah selesai melakukannya. Mengingat sekarang adalah musim hujan, di mana hal itu sangat jarang terjadi. Apakah semesta benar-benar mendukungku? Dengan pertanyaan yang terus muncul di dalam kepalaku, akhirnya kami berdua sampai di rumah Bahnur. Napasku terasa berat karena kelelahan di tengah udara yang mulai dingin. Samsul menyuruhku untuk istirahat sejenak di kamar. Dia membawa 4 batang lilin dan memasangkan di tiap ujung meja kamar. "Buat apa, Sul?" tanyaku. "Nanti ya kamu tahu sendiri," jawab Samsul yang kemudian memberitahuku secara detail apa saja yang harus aku lakukan saat pembuktian nanti. Aku pun merebahkan badanku di ranjang. Namun tidak lama setelah itu, terdengar pintu depan terbuka. Terlihat Bahnur datang dengan membawa benda berbalut kain putih lusuh. Sepertinya itu kotak kayu milikku. Aku urungkan niatku untuk beristirahat dan langsung menghampiri Bahnur yang baru beberapa langkah memasuki rumah. "Gimana, Mbah?" tanyaku, bagai bocah kecil yang melihat ayahnya pulang ke rumah membawa mainan baru.
Kamu beruntung, tidak banyak orang yang tumbalnya diterima oleh sang penunggu gunung, jawab beliau dengan tersenyum. Kemudian menyodorkan batu merah, kotak kayu milikku, sekotak korek api, dan sebilah pelati. Samsul sudah memberitahu apa yang berikutnya harus kamu lakukan. Sudah, Mbah. Aku kemudian masuk ke kamar dan melakukan apa yang sudah dikatakan Samsul kepadaku beberapa saat yang lalu. Aku tutup pintu rapat-rapat dan memulai dari menyalakan lilin dengan korek api yang sudah diberikan oleh Mbah Nur tadi. Kemudian membuka kain penutup kotak kayu milikku dan meletakkannya persis di tengah meja. Aku mengambil kantong kecil yang berisi kuku si bocah pembawa sial dari tas dan memasukkan kuku-kuku itu ke dalam kotak bersama batu merah yang aku dapatkan tadi. Berikutnya adalah bagian yang paling tidak aku suka. Aku harus menyayat jariku dengan belati dan meneteskan darahku ke atas kotak, dan itu sangat menyakitkan. Kemudian langkah terakhir, aku harus membaca mantra yang telah diajarkan Mbah Nur kepadaku. Jujur aku sangat tegang saat ini. Kotak kecil yang terbuat dari kayu jati yang sering aku bawa ke sana kemari. Saat ini benda itu bergetar perlahan dan berangsur-angsur menjadi getaran yang sangat keras. Tepat di depan kedua mataku, aku tidak pernah melihat ini sebelumnya. Saking keras getaran tersebut dan menyebabkan meja pun ikut bergetar, yang menyebabkan lilin-lilin di sampingnya berjatuhan. Badanku gemetar dan aku jatuh terjengkang. Perasaanku campur aduk antara takjub dan juga takut. Takjub karena aku belum pernah melihat hal yang seperti ini sebelumnya. Takut karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian saat kotak tersebut tiba-tiba berhenti, tetesan darah yang ada di atas kotak itu seperti mendidih dan menguap ke udara, dan kemudian hilang tanpa bekas. Masih dengan perasaan takut yang menyelimuti, kuberanikan diri untuk membuka kotak itu. Saat aku menyentuhnya, kotak itu terasa sangat panas seperti kayu yang terbakar, hingga aku tidak mampu membukanya dengan tangan telanjang. Aku melepas pakaianku yang aku kenakan, melilitkannya ke tangan, dan akhirnya berhasil membuka kotak itu. Mataku berbinar-binar, senyum lebar langsung menghiasi wajahku. Tanganku merogoh isi kotak itu dengan gemetar. Aku menggenggam 3 lembar uang 100.000 dan 2 lembar uang 50 ribuan. Tapi senyuman itu tidak bertahan lama. Perasaan senang yang beberapa saat tadi aku rasakan berubah menjadi kekecewaan saat mendapati uang yang aku dapat dari ritual ini tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Krek, kamar terbuka. Mbah Nur masuk ke kamar dan Samsul yang hanya diam di depan kamar dengan wajah penasaran. Bagaimana? Sudah dapat apa yang kamu mau? Sudah, tapi kenapa yang aku dapat hanya segini, Mbah? Apa tumbalku kurang? Biar aku jelaskan dulu. Apa yang kamu lihat barusan cuma permulaan. Di detik ini jiwa dari orang yang anggota badannya kamu jadikan tumbal sepenuhnya akan menjadi milik sang penunggu gunung. Raga orang itu tidak mati, tapi kondisinya akan sekarat seperti mayat hidup karena jiwanya sudah kosong. Lalu setiap kali kamu memasukkan anggota badan orang itu ke kotak kayu, itu akan berubah menjadi uang. Semakin besar anggota badannya, semakin banyak uang yang akan kamu dapatkan. Tapi jika raga orang itu meninggal, maka perjanjianmu juga akan selesai. Jadi lebih baik kamu rawat orang itu dan mengambil anggota badannya yang bisa terus bertumbuh. Seperti kuku atau rambut, walaupun yang kamu dapat tidak seberapa banyak, tapi paling tidak raganya masih bisa terus hidup. Jadi selama orang itu hidup, aku bisa terus dapat uang, Mbah. Benar. Dan sekarang ritual pesugihan ini sudah selesai. Kamu bisa istirahat dan pulang besok pagi. Kalimat dari Mbah Nur itu mengakhiri percakapan kami malam ini, dan beliau keluar dari kamar. Aku pun membereskan kamar, membungkus kotak kayu milikku dengan kain seperti semula, dan memutuskan untuk tidur. Karena aku tidak sabar menunggu pagi tiba dan pulang ke rumah untuk menuai hasil dari semua yang aku lakukan kemarin.
Cahaya mentari menyusup dari celah genteng dan langsung menusuk mataku yang masih terpejam. Seketika aku terbangun dan menyadari hari sudah siang. Sejenak ku regangkan otot-ototku, bangkit dari ranjang, dan ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Aku buka pintu kamar di ruang tengah. Aku melihat sudah ada sepiring nasi goreng dan segelas teh di sebelahnya. Udah bangun toh? Terdengar suara Samsul dari arah kamar mandi. Kok kamu gak bangunin aku? Udah siang gini. Semalam kamu pasti capek banget, jadi sengaja gak aku bangunin. Tuh, udah aku bikinin nasi goreng. Habis itu langsung aku anterin kamu ke terminal. Ngomong-ngomong, Mbah Nur mana? Biasa orang sibuk, lagi banyak urusan. Kemudian Samsul pergi ke teras depan rumah. Setelah menyelesaikan urusanku di kamar mandi, aku berkemas, membereskan semua barang bawaanku, termasuk kotak kayu yang kini menjadi barangku yang paling berharga. Kemudian aku berusaha sekuat tenaga menghabiskan nasi goreng buatan Samsul yang rasanya amburadul. Setelah menyelesaikannya, aku menghampiri Samsul yang sedang asik membersihkan motor yang entah bagaimana caranya dia bisa membawanya ke sini. Aku pun mengatakan padanya kalau aku sudah siap pulang. Kami melakukan perjalanan pulang melalui jalan lain, karena tidak mungkin mengendarai motor melewati jalan setapak di hutan pinus kemarin. Di tengah perjalanan, aku masih membayangkan tentang sosok berbaju putih yang membuatku jatuh pingsan malam itu. Apakah benar dia sang penunggu gunung? Apa dia sudah mengetahui maksud kedatanganku kemari sebelum aku melakukan ritual? Ya entahlah, yang penting aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Mungkin tidak akan pernah menginjakan kaki ke tempat ini lagi. Udara dingin, dataran tinggi yang menyentuh kulitku beberapa jam yang lalu tidak lagi terasa, digantikan oleh panasnya udara terminal yang disertai debu yang berterbangan. Aku dan Samsul duduk di kursi deret yang tidak jauh dari tempat pemberhentian bus itu. Sambil menolehkan kepala ke semua penjuru terminal, aku mencari penjual rokok asongan yang masih belum nampak batang hidungnya. Kayaknya bus yang kamu tunggu agak telat datangnya. Mending aku balik dulu deh, Samsul berpamitan. Oke, terima kasih banyak. Kamu sudah mau bantu aku, jawabku sambil menjabat tangannya. Gak apa-apa, namanya juga teman. Harus saling bantu kan? Kalau ada apa-apa lagi, hubungi aku aja. Pala Samsul mengakhiri percakapan, kemudian pergi dan menghilang di balik kerumunan orang. Aku tiba-tiba teringat beberapa hari aku belum mengecek ponsel sama sekali. Kurogoh isi tasku dan aku menemukan ponselku yang sudah mati. Aku terpaksa berjalan mencari warung makanan di depan terminal untuk hanya sekedar menumpang mengisi baterai ponselku. Aku masuk ke warung, memesan segelas teh hangat hanya agar bisa duduk dan meminjam colokan listrik yang ada di sana. Lagi pula, uangku tidak akan cukup untuk naik bus jika harus membeli makanan di sini. Kabel pengisi baterai sudah tertancap ke ponsel. Aku menyalakannya untuk melihat apa ada pesan atau panggilan masuk selama aku berada di dusun terpencil itu. Kemudian secara bertubi-tubi muncul pemberitahuan di ponselku. 30 pesan masuk dan 50 panggilan tak terjawab. Aku dikagetkan oleh sebuah pesan dari Angga yang bertuliskan, "Bima, kamu di mana? Ponakanmu ini meninggal." Seketika aku terdiam, namun tidak lama aku terkekeh senang. Akhirnya bocah ingusan itu meninggal juga. Dari kejauhan nampak bus berwarna hijau datang dari pintu masuk terminal menuju ke tempat pemberhentian bus. Itu bus yang aku tunggu. Tanpa banyak kata, aku meninggalkan uang teh di meja dan langsung berlari ke arah bus. Aku ingin segera pulang. Singkat ceritanya, sampai akhirnya Bima kembali pulang ke kampung halamannya. Saat itu aku dan juga ibu hanya terdiam dengan pikirannya masing-masing. Tiba-tiba dari pintu depan datanglah Bima dengan senyuman yang terpancar di wajahnya. Tapi tidak berselang lama. Tentu dia harus berusaha mengendalikan perasaannya, apalagi dia harus menyambut kedatangan para warga yang datang ke rumahnya, yang beberapa di antaranya termasuk rekan-rekan kerja kakaknya.
Ya, tepat 7 hari sang keponakan meninggal, yaitu Raka. Dan di tengah suasana sedih yang menyelimuti keluarga kami, sebuah isu tidak sedap berembus di tengah-tengah warga yang berada di kaki Gunung Merapi ini. Kabar burung yang santer beredar itu menyebutkan kematian Raka adalah sebagai pembayaran alias tebusan yang harus dibayar akibat sudah melakukan perjanjian dengan gaib. Rentetan peristiwa pun mulai bermunculan lagi. Suara-suara yang sering terdengar di gudang itu adalah dari jimat yang Bima miliki. Semua itu ia lakukan demi meraih kejayaannya lagi. Walaupun keluarga kami jarang berbaur dengan warga sekitar, namun hidup di desa itu tidak jauh dari gosip. Setelah hampir 3 bulan kepulangan Bima, hidup kami mulai berubah. Desas-desus pesugihan pun semakin panas. Namun demikian, kabar ini terlanjur sampai ke telinga ibu mertuaku. Dan sepertinya perempuan ini meyakini kebenaran isu tersebut. Sebab beberapa waktu lalu Bima sempat mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukan apapun demi kejayaannya. Bahkan sejak saat itu, Bima sering tidak pulang karena melakukan ritual. Itulah yang selama ini dikhawatirkan oleh ibu. Meski sempat tidak setuju dengan langkah yang ditempuh oleh Bima, namun ibu tidak mampu berbuat apa-apa. Keyakinan bahwa Raka sengaja dikorbankan oleh omnya sendiri memang terlanjur tertanam dalam hati ibu. Karena itulah dia hampir tidak pernah bisa berhenti menangis, apalagi saat mengingat wajah Raka. Tidak hanya itu, kesedihannya memuncak manakala mendapati Bima yang terkesan tidak merasa kehilangan sama sekali dengan kepergian keponakannya sendiri, sehingga tidak jarang dia begadang sampai larut malam dengan beberapa temannya sambil tertawa gembira karena merayakan kemenangannya. Tapi nasi sudah menjadi bubur, Raka sudah terlanjur meninggal. Aku sendiri tidak terima dengan itu semua. Rasanya ingin kuajar Bima habis-habisan, namun Mas Angga selalu menahanku. Ritual pesugihan memang tidak hanya sebatas mencari kekayaan dengan cara gaib. Yang pasti di balik ritual tersebut ada satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, yaitu menyediakan tumbal. Tumbal-tumbal itu sendiri ada yang diterima sebelum harapan tercapai, tapi ada pula yang diminta setelah apa yang diharapkan dari ritual tersebut sudah diraih. Dan sejauh ini yang sering diminta sebagai tumbal adalah anggota keluarga, terutama anak, yang kemudian akan diikuti dengan sebuah peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa orang yang ditumbalkan. Tujuan pemakaian tumbal diyakini sebagai upaya untuk melobi kekuatan gaib yang ada. Dan penyerahan tumbal manusia diyakini sebagai sesaji yang paling tinggi, yang tentu akan lebih diterima dibandingkan dengan tumbal binatang. Proses penumbalan itu sendiri biasanya tidak akan berhenti pada satu korban saja. Sebab demi langgengnya apa yang didapatkan, pelaku pesugihan harus terus menyediakan tumbal-tumbal lainnya. Dan hal itu akan membuatnya tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga akan dimanfaatkan oleh bangsa jin itu untuk melakukan segala apa yang dikehendakinya, dengan imbalan sesuatu yang sifatnya berupa materi. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Karena itu bangsa jin dan makhluk gaib lainnya akan senang saat menerima tumbal manusia. Sebab penyerahan tumbal manusia merupakan simbol kepasrahan yang dilakukan manusia pada bangsa jin, yang membuat dia bisa dikendalikan oleh jin itu untuk melakukan berbagai hal sesuai kehendak sang jin atau makhluk halus itu. Bangsa jin sejatinya hanya menyerap jiwa dari benda yang ditumbalkan. Karena itulah, pada umumnya mereka itu menyukai tumbal dari makhluk hidup yang berdarah. Dari darah yang dipersembahkan itulah, jiwa makhluk ini akan diserap untuk menambah usia jin. Dan persembahan tumbal manusia akan bisa menambah usia bangsa jin hingga berkali-kali lipat. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak dan juga memperhatikan ataupun mendengarkan cerita kali ini dan juga video kali ini. Jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini
bisa menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini yang telah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang ya teman-teman. Dan terima kasih pokoknya atas dukungan kalian itu, karena channel ini bisa sampai sekarang ini. Ya tentu saja tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan sampai sekarang ini. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan ataupun artikulasi mungkin kurang jelas, atau pembawaan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Ya tentunya saya ingatkan untuk kalian semua, kalian harus membacanya ataupun harus mendengarkan atau menyimak videonya dari part yang pertama agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa jangan sampai kita masuk ataupun terjun ke lembah pesugihan seperti ini demi kekayaan yang hanya bersifat sementara dan harta dunia yang benar-benar fana yang nantinya tidak akan dibawa mati juga. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Oh ya, untuk kalian yang memiliki pengalaman horor atau cerita mistis lainnya atau cerpen-cerpen karya kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan ditulis oleh Manafila dan saya bacakan di sini ya teman-teman, seperti cerita-cerita ini ataupun cerita-cerita sebelumnya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.